Perkenalkan, nama saya John Abdul Mukai. NIM yang di bawah sini. Saya Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 Universitas Cendrawasih, Papua. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Ya, pemerintah adalah suatu kelompok atau organisasi yang diberikan untuk memerintah serta memiliki kewenangan untuk membuat dan memberikan dan menerapkan hukum di wilayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pemerintah itu berupa, dalam arti sempit itu berupa seperti bupati, wali kota, dan lembaga eksekutif. Dan di dalam arti luas itu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu di dalam arti luas yang saya pahami. Sedangkan pemerintahan itu merupakan proses atau cara tata kelola pemerintah dalam menjalankan wewenangan di berbagai bidang, berupa ekonomi, di bidang politik dan administrasi, dan fungsi tugas lain-lain sebagai pemerintah. Dan semua tugas dan proses fungsi dari menjalankan kewenangan itu dalam rangka mengelola sebagai urusan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu? Pemerintahan sebagai ilmu di sini menjadi 3 aspek. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu ontologi. Ontologi itu merupakan wujud hakiki ilmu itu, hubungan antara objek dan daya tangkap atau nalar manusia yang membuahkan pengetahuan landasan ontologi. Dan epistemologi, bagaimana proses memungkinkan ditimba pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal apa yang diperhatikan memperoleh pengetahuan yang benar. Yang terakhir merupakan aksiologi. Untuk aksiologi merupakan pengetahuan berupa ilmu yang digunakan, seperti kaitan cara pengguna ilmu dengan kaidah moral, bagaimana penentuan objek menurut pilihan moral, bagaimana kaitan teknik prosedural atau operasionalisasi metode ilmiah dengan norma moral. Atau pertanyaan yang ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Kalau menurut saya, pemerintahan itu merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, dan kepentingan negara sendiri tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, melainkan juga meliputi tugas-tugas yang lainnya termasuk legislatif. Mungkin jawaban nomor 3 ini menurut saya itu menganggap pemerintahan itu dalam arti luas, karena untuk mensejahterakan masyarakat, pemerintahan merupakan fungsi pokok dari pemerintahan itu tersebut. Yang keempat, jelaskan ada beberapa asas-asas pemerintahan. Asas-asas pemerintahan yang pertama adalah asas desentralisasi, yaitu penyerahan sebagai urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau mengurus pemerintahan daerah itu sendiri. Dan kedua adalah asas dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau pejabat di atas wilayah atau provinsi atau daerah tersebut, melimpahkan wewenangnya kepada kepala kantor departemen di kabupaten atau kota. Dan yang terakhir merupakan asas pembantuan atau asas ikut serta dalam mengurus suatu urusan, namun demikian urusan itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Tugas pembantuan merupakan upaya pemerintah pusat terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum dengan merata.
Dan fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka pengembangan pembangunan daerah tertentu atau di wilayah tersebut. Oke, pertanyaan yang kelima, jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Negara itu memiliki 5 unsur dan di dalam negara pemerintah termasuk salah satu unsur tersebut. Dan negara memiliki berlaku usia relatif lama atau selamanya saja. Di dalam usia relatif tersebut, pemerintah hanya untuk masa waktu tertentu saja yang disepakati 4, 5, dan 6 tahun atau seumur hidup pemimpinnya. Negara juga merupakan objek dalam dalam hubungan antar negara, dan di dalam pemerintah juga menjadi subjek dalam hubungan antar negara. Dan pemerintah hanya orang-orang yang memenuhi syarat dan diterima sebagai aparatur pemerintah di dalam negara tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang keenam, jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemerintahan seperti apa. Yang kita ketahui, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau biasa dibilang yang memegang kekuasaan tertinggi dan merupakan orang yang terpengaruh di wilayah tersebut, yang pokoknya yang bisa mempengaruhi. Dan keterlibatan kekuasaan itu dalam pemerintahan menjadi dua. Pertama, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Dan berikut bentuk pemerintahan juga dibagi menjadi beberapa konsep. Pertama, bentuk pemerintahan Aristoteles yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, monarki, dan kedua, tirani, ketiga, aristokrasi, keempat, oligarki, dan yang kelima, demokrasi. Dan bentuk pemerintahan menurut Plato juga dibagi menjadi 5. Ada monarki, aristokrasi, demokrasi, tirani, oligarki, demokrasi massa. Dan beberapa konsep juga bentuk negara. Bentuk negara juga ada terdiri dari federasi, kesatuan, konfederasi, republik, monarki, dan lain-lainnya. Dan ada sistem pemerintahan juga yang dibagi menjadi 2, yaitu presidensial dan parlementer. Dan kekuasaan itu, dan setiap negara memiliki sistem pemerintahan dan bentuk negara dan bentuk pemerintahannya sendiri-sendiri. Jadi, dan kekuasaan itu juga terdiri dari orang-orang yang mampu berkuasa di negara atau di daerah wilayah. Sekian beberapa pertanyaan yang telah saya jawab. Maaf bila ada beberapa kata yang tidak menyenangkan. Sekian dari saya. Terima kasih.